Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, kita kembali dipertemukan dalam program kajian yaitu Damai Indonesiaku TV One. Dan pemirsa, kita akan mengangkat tema yang menarik sekali dan ini tema yang sangat dekat sekali dengan keseharian kita, yaitu menjaga hati agar amal baik diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini akan dibahas oleh guru-guru kita insyaallah yang telah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah ada Kiai Haji Sumarno Syafi'i dan Ustadz Fatih Rishad. Insyaallah nanti di segmen 1 ini subtema nanti akan disampaikan oleh Ustadz Fatih Rishad tentang kemurnian hati dalam beramal. Nah, pemirsa, disiarkan dari Masjid At-Taqwa Komplek PU Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Silakan Ustadz Fatih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa wala amma ba'du. Para alim ulama, para masyaikh, para tuan guru, tokoh sepuh, bini sepuh baik sipil maupun militer, wabil khusus yang kita muliakan Abuya Kiai Haji Sumarno Syafi'i, guru kita, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, ilmunya manfaat buat kita semua. Kakanda Al-Ustadz Ahmad Sofyan sehat selalu, para ibu, para bapak dan seluruh pecinta program Damai Indonesiaku TV One. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Allah berikan kita panjang umur dalam taat. Semua urusan kita Allah mudahkan, amin ya rabbal alamin. Para ayahanda, para bunda yang dimuliakan Allah, pentingnya kita punya hati. Karena hati itu ibarat bejana. Assalamualaikum. Bu. Hati itu ibarat bejana. Al-khali yang kosong, wa huwa yukhriju bima yumla. Hati ibarat bejana yang kosong, apa yang dimasukkan maka akan keluar itu. Bejana yang kosong, Pak, gelas kosong, masukin susu keluarnya jelas, Pak. Bu, gelas kosong dimasukin air kotoran, nggak mungkin yang keluar madu. Ini hati, jujurnya luar biasa. Maka Rasulullah bersabda, orang itu takwa bukan di ini, bukan di imamah. Ini cuma entertain, bukan di sorban, bukan di gamis, bukan di title kita, jabatan kita, enggak. Tapi takwa versi baginda Nabi Muhammad, at-taqwa hahuna. Takwa ada di dalam hati. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu statement melalui lisan kanjeng Nabi Muhammad. Allah tidak pernah melihat rupa. Allah tidak pernah melihat fisik manusia, tapi yang dilihat hati dan niat. Bapak Ibu yang saya muliakan, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih muttafaqun alaih, seluruh muhaddisin menyepakati kesahihan hadis ini. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya ada pada satu tubuh manusia, muslim, non muslim, laki, perempuan, taat, maksiat, setiap tubuh manusia ada segumpal daging, kata Rasulullah. Iza saluhat, ketika segumpal daging itu baik, suci, benar, sehat, saluhat al-jasad kullu, maka jasad seluruhnya sehat dan baik. Wa iza fasadat, apabila segumpal daging itu rusak, sakit, bermasalah, maka seluruh tubuhnya sakit juga. Wahiyal qalb, ala, ketahuilah sabda Rasulullah, segumpal daging itu adalah hati. Bapak Ibu yang saya muliakan, gak usah ngomong kebangetan jauh dah. Ngomong ilmu kedokteran. Bapak ada yang kena penyakit mah, Pak? Dari mukanya sih bermasalah semua ini, Pak. Bu, fakta mengatakan 70% yang menyebabkan asam lambung tinggi mah karena 70% pikiran kita nggak sehat alias stres. Kenapa stres? Hati nggak tenang. Kenapa nggak tenang? Pasti konsepnya zikirnya kurang. Jelas, Bu? Maka yang galau banyakin zikir. Insya Allah dengan zikir hati tenang, semuanya beres. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab.
Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz Fatih Rishad bagaimana menjaga kemurnian hati dalam beramal. Pemirsa, mungkin kita sering mendengar suatu hadis yaitu innamal a'malu binniyah. Sesuatu pekerjaan itu diawali dari bagaimana niatnya. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita menjaga niat itu sendiri agar tetap hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti Ki Haji Sumarno akan memaparkan di segmen kedua. Tetaplah pemirsa di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, kita masih di program Damai Indonesiaku. Tadi Ustadz Fatih Rishad telah memaparkan bagaimana menjaga hati dalam beramal, menjaga kemurnian hati kita dalam beramal. Nah, ketika hati kita tidak murni, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu akan rusak. Nah, amalan atau faktor-faktor apa saja yang menjadikan amalan-amalan kita rusak? Ki Haji Sumarno Syafi'i nanti akan menyampaikan kepada kita semua. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, summa salatu wassalamu ala khairi ibadih, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila akhir ayami. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-mukarramun, para alim ulama, pini sepuh, tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, pengurus masjid yang sama kita hormati, dan juga para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada, dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini memang ada satu instrumen yang paling amat sangat berharga dan yang paling amat menentukan. Tadi sudah dibahas, dan ini adalah merupakan sumber energi dari seluruh dari amal dan perbuatan manusia. Cuma yang tahu itu kita sama Allah. Apa namanya? Hati. Yang tahu hati kita, jalan kita, urusan kita, biarpun wajah kita poles sedemikian baik dan rupanya, belum tentu dalamnya baik. Betul-betul. Kalau dandanan, polesan itu makan casing, Bu. Bu, apaan? Casing. Perlu casingnya apa perlu isinya? Dua-duanya. Isi penting, casing perlu. Ya secantik apapun, sebaik apapun hati ibu di dalam, yang tahu kan cuma kita sama Allah. Tapi kan bungkusan kita juga adalah daya tarik. Sebagus yang di dalam tapi bungkusannya jelek, rungsem. Lanjut. Saya bicara tentang masalah bagaimana kita menjaga casing. Bagaimana kita menjaga amalia. Bagaimana kita menjaga perilaku amal kebajikan dan kebaikan kita. Sebab kita hidup cuma bawa amal, bukan bawa duit. Ama ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin. Hafal banget tuh ayat. Paham mah kagak. Amal yang baik yang nanti akan ditampakkan oleh Allah sebesar apapun, sebanyak apapun. Amal yang buruk jangan coba-coba Anda sembunyikan. Allah pun akan menampakkan. Cuman nih amal yang baik kira-kira bertahan kagak Pak? Kan kita nanya begitu.
Orang berinvestasi kadang nambah, kadang kurang. Sama juga kita makan, semuanya enggak semua makanan yang masuk ke dalam perut jadi gizi. Bahkan saya bilang lebih banyak yang keluar dari belakang. Makanya kan menjaga lebih berat. Orang berbuat kebajikan mudah, tapi menjaga kebaikan jauh lebih sulit. Karena itu baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Kanjeng Nabi kita Muhammad pernah suatu saat ditanya oleh sahabat dan Nabi menyatakan bertanya lagi kepada sahabat. Atadrunal muflis. Kamu tahu siapa nanti orang yang paling pahit, paling sengsara, paling krisis, paling susah? Sahabat ngacung. Ya Rasul, orang yang paling susah, paling melarat rata-rata orang yang gak gablek duit. Bener sih. Nih kalau orang punya duit sama orang gak gablek duit Pak, wajahnya juga beda. Lain. Kalau orang punya duit biar bangun tidur belum sarapan enak. Kalau orang gak gablek duit habis makan mikir. Paham kan? Iya kan? Nah Rasul makanya sahabat jujur. Secara pandangan mata duniawi dia bilang. Orang yang paling pelit orang yang gak gablek duit. Orang yang gak punya harta. Malah dira'amal lahu. Orang yang gak punya duit. Orang yang gak punya harta. Wala ardun lah. Orang yang gak punya investasi apa-apa. Jawab Nabi bukan itu bro. Apaan? Man ja'a yaumal kiamat, nanti datang orang pada waktu hari kiamat dia hidup bawa sholatnya. Dia hidup bawa puasanya. Dia waktu hidup rajin bersedekah dan zakatnya. Tapi ada beberapa pekerjaan yang dia lakukan ludes habis itu amal. La ilaha illallah. Siapa yang mau nolongin kita? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta udah nggak ada gunanya. Kemarin kita di sini di alam dunia sekarang nih, jangankan orang lain, mertua aja hormat sama kita karena punya banda. Jangankan mertua, guru aja hormat di pengajian mak kita karena pakai gelang. Tawa. Ya emang rata-rata begitu, orang kan ngelihat pandangan zuriat casingnya. Ya Pak ya. Coba kalau kita yang namanya udah selesai Bu. Ini banyak yang saya mau bahas. Time is off. Finish, kita lanjut ntar pada segmen berikutnya ya. Insya mudah-mudahan sehat, panjang umur. Dan mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Amin. Jaga amal kita. Apa yang harus kita jaga? Ntar kita bahas pada segmen berikutnya. Masya Allah, luar biasa sekali Kiai Sumarno tadi sudah memberikan kode juga buat saya karena saya sudah berdiri. Nah ini saya yakin nanti akan menjadi diskusi yang sangat luar biasa sekali di segmen berikut nanti karena tadi Ustadz Kiai Sumarno setelah memaparkan bagaimana menjaga casing kita. Nah mungkin kita sering bertanya-tanya, tadi disampaikan oleh Kiai Sumarno bahwa menjaga itu lebih berat ketika kita berbuat. Nah ini nanti yang pasti saya yakin menjadi apa yang sering ada di antara kita. Nanti di segmen 3 pemirsa kita akan berdialog dan berdiskusi mengenai tema besar kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa kita masih di program Damai Indonesiaku. Di segmen ini kita akan berdialog atau kita akan banyak diskusi tentang tema besar kita yaitu menjaga hati atau ya menjaga hati agar amal baik diterima Allah Subhanahu wa taala. Saya persilakan kepada para peserta majelis yang akan mengajukan pertanyaan. Ibu Neneng silakan bisa berdiri, nanti Ustaz Fatir Rishad akan menjawab terlebih dahulu. Silakan Ibu Neneng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Neneng, ya insya Allah kebetulan aku sama Ustadz Fatih sering beberapa kali dalam acara taklim pastinya ya Bapak,
Ya bismillah. Memang menjaga hati memang sulit ya. Apalagi di dalam Quran itu kan insya Allah ayatnya ada dikatakan ya, bismillahirrahmanirrahim, idfa' billatihi ahsan, tolak kejahatan dan kebaikan. Itu kan sulit. Nah, bagaimana cara kita untuk senantiasa kita bisa menjalani itu yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Ibu Neneng. Silakan Ustaz Fatih dijawab pertanyaannya. Kembali lagi bismillahirrahmanirrahim. Ibunda Ibu Ustazah Neneng yang saya muliakan, sebagaimana yang sering Al-Fakir ungkapkan, bagaimanapun seorang manusia mau dekat kepada Allah ada dua jalan, riyadhah wal mujahadah. Harus dilatih terus, wal mujahadah, dan ta'wid dibiasakan. Para bunda yang dimuliakan Allah, memang rada susah hati ini. Makanya ketika ada seorang manusia mendapatkan satu bongkah batu, buluk, ngerti buluk nggak Bu? Dekil, endekumel, besarnya seperti buah semangka. Di pinggir jalan orang nggak mau ngambil. Tapi kalau orang yang paham saudara, ternyata itu bahan berlian. Yang diambil mungkin sekitar 1 gram. Besar, apa artinya buluk? Tapi proses menjadi murni harus ada proses digosok, di-cutting, ditempa, dihancurkan terus seperti itu. Maka murninya tinggal 1 gram. Itu satu gambaran ilustrasi murni itu adalah ikhlas. Ada tis'atul maqamat, ada 9 tangga seorang salik yang ingin menuju kepada Allah. Salah satunya adalah sabar. Tangga selanjutnya adalah ikhlas. Secara tidak langsung agama kita mengajarkan mustahil kita bisa ikhlas. Mustahil kita bisa ikhlas naik derajat kita kalau enggak sabar. Sabar ini kadang istiqomah di dalam ibadah itu sabar. Sabar di dalam kita menerima musibah yang ada itu sabar Bu Neneng. Sabar dalam kondisi masih jomblo itu sabar Bu Neneng. Sabar ketika hati kita sakit luar biasa. Lah kue pancong ada 5 dibungkus sama kain, ngelancong dalam mak kawin sama orang lain. Sakitnya tuh di sini, PA. Saudara yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu al-qalbu lil ilmi kal ina lil ma. Hati sebagaimana tempat untuk ilmu, maka bejana juga tempat untuk air. Ilmu ada di dalam hati. Al-Imam Abu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i mengatakan, al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu itu adalah imamnya amal. Ilmu adalah jenderal, presiden, rajanya, sultannya segala perbuatan. Semua anatomi tubuh kita ini itu ibaratnya menteri. Tidak akan bergerak menteri tanpa ada perintah daripada raja. Maka raja kita adalah ilmu. Lah kalau ilmunya ilmu medi, ilmu muja, ilmu macam-macam kesesatan, maka akan tampak bagaimana rupa kita. Itulah karena ilmunya kita apik. Tapi kalau ilmu kiai, ilmu ustadz, ilmu agama, maka yang terpancar adalah Bu Neneng akan terlihat indah. Masya Allah, luar biasa sekali. Begitu Bu Neneng, mudah-mudahan terjawab apa yang ditanyakan tadi oleh Bu Neneng. Saya tertarik apa yang disampaikan oleh Ustadz Fatih tadi bahwa istimror, riyadhah, bahwa kita butuh terus menerus begitu ya latihan. Nah ini tadi yang sempat dibahas oleh Kiai Sumarno tadi bahwa beramal itu mungkin mudah, tapi ketika kita menjaga keistiqomahan itulah yang sulit. Nah, nanti akan dijawab Yai nanti, tapi terlebih dahulu saya akan berikan sesi tanya dulu ke Bapak Pak Halim ya yang tadinya sudah siap dengan pertanyaan. Silakan Pak Halim, nanti akan Yai Sumarno akan menjawabnya. Silakan boleh berdiri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya kepada Ustadz Fatih mengenai hati. Memang kalau kita ingin berbuat hati itu untuk menjadi baik, semua berawal dari niat. Innama a'malu binniyah. Kalau kita sudah niat untuk berbuat baik, insya Allah kita bisa melaksanakannya. Tapi yang agak sulit ini untuk mempertahankan hati itu agar selalu baik, agar selalu bersifat positif, tidak ada sifat yang negatif atau iri dan dengki. Ya, saya minta tolong kepada Ustadz bagaimana trik-triknya atau bagaimana caranya agar mempertahankan hati itu supaya tetap selalu bersikap baik dan selalu berpositif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Halim, terima kasih pertanyaannya menjaga hati. Nanti Ustadz Fatih bisa menambahkan sedikit terlebih dahulu nanti Kiai Sumarno karena tadi telah disinggung tadi tentang menjaga keistiqomahan hati itu bagaimana begitu ya Pak Halim ya. Silakan Kiai. Ini lucu, nanyanya ke siapa yang suruh jawab. Bagi-bagi Kiai, bagi-bagi kita. Begini Bapak, saya potong singkat jawabannya. Hati itu tidak semudah yang digambarkan oleh pemikiran. Ada zatnya, tapi geraknya ini yang lebih mahal. Sampai ada baginda Rasul Nabi, inna fil jasad mudghah, idza shalla shalatul jasad wa idza fasadatil jasad. Hadis itu dalam. Dan banyak keterangan para ulama di dalam kitab-kitabnya, tapi kita ambil satu kesimpulan. Bagaimana cara kita menjaga hati? Dan ini yang paling susah kita jagainnya. Orang tadi kan saya bilang yang tahu hati kita cuma kita sama Allah. Tapi cara yang termudah, yang tergampang, yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makan dulu. Kok Pak urusannya ke makan? Makan yang masuk ke dalam perut kita, dia akan jadi darah daging, dia akan jadi gizi. Kalau makanan dari sumber yang haram, walaupun nanti dia akan menjadi gizi, gizinya ini akan jadi gizi haram. Dan gizi haram inilah yang jadi kendaraannya setan. Wasyaitanu yajri fi majrad dam. Setan ini berada di setiap sel darah merah, darah putih manusia. Makanya kenapa hati kita was-was, kok dikendarai di banyak yang namanya penumpang setan, kita dibikin was-was, ketakutan. Anda jangan mikir ibadah dulu. Makanan lu bener kagak? Jangan sekedar makan doang, nyari doang dapat. Halalan thayyibah. Tuh. Ini satu. Pertama jaga, berusaha makan yang halal, yang Kalau udah bisa makan halal yang baik, hatinya punya benteng yang kuat. Benteng supaya kuat apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Supayanya hati tenang, hati ini damai, hati ini tentram. Enggak gundah gulana, enggak kacau, enggak gampang gelisah. Makanya ada ketenangan. Ketenangannya tadi apa? Tadi supaya hati tenang, bidzikrillah tatmainnul qulub, ingat kepada Allah. Bukan sekedar kita ingat kepada Allah, Allah tuh ada dan kita sebut nama Allah. Yang pertama itu adalah ucapan hati kita bergerak. Makanya para ahli sufi ketika dia berkata ala bidzikrillah tatmainnul qulub, begitu dia hirup napas ingat Allah, nyebut Allah, keluarkan napas nyebut Allah. Wih, nggak nyampe dah kita ke situ. Kita mah ingat Allah cuma lagi makan doang. Itu juga baca bismillah kepaksa. Coba kalau kagak kepaksa mah budek, kita kagak akan nyebut. Ya. Udah kenyang baru alhamdulillah. Ingatnya cuma alhamdulillah doang ya Kiai ya. Iya. Oke, ya, luar biasa sekali jawabannya yang disampaikan oleh Kiai Sumarno bahwa ternyata ada dua, yaitu makanan dan juga benteng dalam hal ini zikir ya. Ini tadi berkaitan dengan apa yang disampaikan Ustadz Fatih tadi.
mengumpamakan sebagai bejana ya Ustadz ya, bahwa apa yang bejana yang kosong ketika itu diisi air susu maka yang keluarnya air susu. Sangat berkaitan sekali apa yang disampaikan oleh dua guru-guru kita tadi, insya Allah. Pemirsa, masih ada satu segmen lagi yang kita akan lanjutkan untuk diskusi bagi bapak-bapak ataupun pemirsa yang nanti akan ingin memberikan pertanyaan, nanti akan kita sesikan, akan kita berikan di sesi yang keempat ini. Tetaplah pemirsa di Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa, kita di segmen terakhir tapi kita masih beri waktu untuk sesi tanya jawab. Tadi menarik sekali apa yang disampaikan Kiai Sumarno bahwa kita selama ini mungkin zikir tapi ternyata tidak sadar makanan penghasilan yang kita raih selama ini halal atau haram nih. Nah ada satu pertanyaan lagi Kiai Ustadz dari peserta yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Pak Mushaf, Masya Allah, ini bagus sekali namanya ini, Pak Mushaf. Silakan boleh berdiri, diajukan pertanyaannya kepada dua guru-guru kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mungkin saya lebih ke Kiai Sumarno Syafi'i ya, karena tadi kepada Ustadz Fatih sudah beberapa. Apa yang disampaikan oleh Kiai tadi erat hubungannya dengan harta Kiai. Yang menjadi pertanyaan kami adalah terkait amal atau dalam mencari harta ini, bagaimana Islam mengajarkan porsi dalam mengumpulkan harta itu, dan bagaimana pula Islam mengajarkan kita dalam mendistribusikan harta itu. Seberapa besar yang menjadi konsumsi dan seberapa besar pula yang harus diinvestasikan. Terima kasih Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Ibu bapak saudara-saudara rahimakumullah, karena waktunya tinggal sedikit lagi, saya jawab singkat. Bahwasannya memang pertanyaan yang paling berat ketika nanti la mazala al-abdu yaumal qiyamah fasa'alal malaikatu bi arba'ati soal. Ketika nanti pada waktu hari perhitungan yaumal qiyamah, manusia akan ditanya oleh Allah dengan 4 pertanyaan. Minha di antaranya tentang Allah tanya harta kita. Min aina taksibu wa ila aina tunfiku. Dari mana kamu dapat itu harta, dengan cara apa? Wa ila aina tunfik, dan kemana kau keluarkan. Mendapatkannya ditanya bukan sekedar zatnya, dengan cara apa? Apakah kita dengan cara yang halal ataukah cara yang haram ataukah cara yang subhat? Apakah yang cara setengah halal setengah haram? Ataukah dengan cara manipulasi tetek bengek segala macam? Enggak bisa kita dustai ketika itu. Sebab apa? Ketika itu nanti al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang kedua, harta kita pun jadi saksi. Karena itu kita harus menyadari bagaimana caranya. Yang pertama adalah kita bagi porsi bagi harta kita. Tahu sudah caranya, harus halalan thayyibah. Dengan cara yang baik. Bagaimana buat kita? Yang pertama adalah Allah perintahkan ada infak, ada sedekah, ada zakat. Nah ini. Mau dijelasin semua? Enggak cukup waktunya. Ini panjang ngajinya kudu berapa tahun. Dikasih waktu 2 menit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mungkin nanti di sini ditambahkan nanti apa yang akan dipaparkan Kiai Sumarno tadi. Ada sedikit waktu untuk Ustadz Fatih. Silakan Ustadz. Apa menjawab pertanyaan yang tadi oleh Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu faidah daripada zakat itu adalah kasru sifatil bukhl. Memecahkan, menghancurkan sifat bakhil, pelit, medit, koret, buntut kasiran, kutilang pantat kuning. Merki. Nih saudara, infakkan apa yang kau punya, maka bakhil kita akan hilang. Saudara, ada sifat hayawaniyah dalam tubuh kita. Sifat iblisiyah dan sifat malakiyah. Ketika ada sifat hayawaniyah, maka Allah tidak salah mengatakan qulu qiradatan khasiin, hai bangsa Bani Israel, jadilah kalian monyet-monyet yang merugi, bukan rupa tapi hatinya pelitnya luar biasa. Maka intinya adalah jasuke
Jangan suka kepo. Pulang dari sini pakai kacamata kuda. Tahu kacamata kuda? Kanan kiri tutup, ke depan tataplah masa depan. Jangan silau dengan tetangga yang punya motor baru yang meriang dia. Punya mobil baru yang diopname dia juga. Udah diopnam di rumah sakit masih dengar juga tetangga beli kontrakan baru tewas Pak. Ya, wallahu alam bisawab. Baik, sedikit kesimpulan Ustadz dari semua tema besar kita itu menjaga hati dalam amal baik kita diterima Allah Subhanahu wa taala. 1 menit saja Ustadz Fatih, nanti akan diteruskan doa oleh Ustadz Kiai Sumarno. Intinya adalah semua amal ibadah kita tergantung hati. Ibadah kita kadang belum ibadah udah nyelingin dosa. Pengen sholat imamnya tukang adu ayam. Pengen sholat imamnya tukang main gaple. Yang begini beleguk sih ya. Saking aja udah di sini belum rapi sholat udah nyelingin dosa itu namanya. Hatinya dengki. Dengki ibarat api, amalan ibarat kayu bakar bisa habis semua. Jangan sampai terjadi ini. Ya, wallahu alam bisawab. Masya Allah, karena hanya hati yang kita yang tahu hanyalah kita dan Allah, begitu ya. Baik pemirsa, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara program Damai Indonesiaku. Nanti insya Allah setelah ini akan disampaikan doa oleh Kiai Sumarno. Terima kasih semua yang sudah hadir dan mewakili kru yang bertugas. Saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma bihaqqi kitabikal mubin wa bihaqqi man arsalahu rahmatan lil alamin. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika. Wasabbitna ala ta'atika wasabbitna ala dinika wasabbitna ala siratikal mustaqim waj'alna ya Allah min ibadikas salihin nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah wa nas'aluka darajatal 'aliya wa fahman zakiyya wa ilman nafi'a wa 'amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya 'alima ma fis sudur akhrijna min adh-dhulumati ilan nur rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairal ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.